Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali kawan. Untuk video kali ini mungkin suara admin sedikit berbeda karena admin lagi agak serak di sini kawan. Admin harus teriak-teriak untuk mendapatkan volume yang bagus untuk rekaman kali ini. Tapi tak ada masalah, kita akan tetap semangat untuk mengulas game yang terjadi di Qatar Masters 2023, terutama babak kelima. Dari 4 nama foto ini kawan, ada 2 pemain kalah di game kelima kawan, yaitu Anish Giri dan Domara Djurgården. Magnus Carlsen kembali memetik kemenangan kawan akhirnya, dan Hikaru Nakamura bermain remis di babak kelima. Sehingga di klasemen sementara babak kelima ini kawan, ada 1 pemain yang memimpin turnamen ini sementara sendirian, yaitu Grandmaster asal India, Narayanan kawan. Dia mengalahkan Domara Djurgården di game kelimanya. Dan posisi Magnus Carlsen ini juga masih adem-adem baik saja kawan. Sekarang mulai merangkak naik di posisi 16 karena dia memetik kemenangan atas pemain India juga. Grandmaster 2500 kawan yang berusia 16 tahun, Bharat Subramanian. Kita akan ulas gamenya kawan. Sementara ini Magnus Carlsen ini kawan sudah 4 kali bertemu dengan pemain-pemain India. Dari 5 game yang dia mainkan, dia memetik 3 kali kemenangan dan 1 kali remis saat berhadapan dengan Pranesh, Grandmaster muda. Kemarin sudah kita ulas gamenya. Dan di game kelima juga dia menghadapi Grandmaster muda India lainnya kawan, Bharat Subramanian yang masih berusia 16 tahun. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion E4 dan Bharat mengawali juga dengan pion raja pion E5. Setelah kuda F3, kuda C6, dan Carlsen tidak bermain dengan Ruy Lopez tapi memilih pembukaan Italia gajah C4. Bharat Subramanian tidak memilih dengan Giojo Piano kawan dengan gajah C5, tapi pertahanan 2 kuda untuk menantang Magnus Carlsen menunjukkan fried liver attack. Tapi Carlsen ya menolak, bermain dengan pion D3 saja, santai. Dan pilihan utama gajah E7, gajah C5 kawan melanjutkan ke Giojo Pianissimo atau pion H6. 3 pilihan jalur utama dari pertahanan 2 kuda ini. Hitam memilih dengan langkah pion H6. Saya sebut hitam saja kawan karena untuk menyebut nama Grandmaster India ini agak ribet. Lidah admin tidak terlalu familiar dengan nama-nama India. Bharat Subramanian lah cukup panjang. Kita cukup bilang hitam saja. Rokade di sini oleh Magnus. Kemudian pion D6 untuk keluarkan gajah terang, perkuat pion pusatnya juga. Dan Carlsen bermain dengan pion A4 terlebih dahulu. Apa sih tujuan pion A4 ini kawan? 1, untuk mendapatkan ruang di sisi kiri, sayap menteri. Ataupun juga untuk menyediakan ruang bagi gajah saat ada serangan kuda A5. Kalau kalian terburu-buru dengan benteng E1, ya ini tadi kawan, ada kuda ke A5. Nah gajah tidak mempunyai banyak ruang untuk lari. Kalau ke sini pun skak blokade oleh pion kawan, gajah mundur dikejar lagi, gajah mundur lagi kawan, tidak mempunyai banyak ruang. Ya mungkin di sini gajah E7 bisa kelanjutkan ataupun menahan diri tidak terburu-buru sikat gajah karena gajah pun ini juga sudah tidak bisa lari lagi, pasti nanti akan disikat oleh kuda. Itulah Carlsen tadi menyiapkan dengan pion A4 terlebih dahulu. Nah di sini kebanyakan kawan saat ada serangan kuda ini gajah ini ditempatkan di petak D5. Kalau dikejar lagi dengan pion C6, gajah diluncurkan ke sini kawan. Nanti balasannya bisa mendapatkan ganti kuda yang ada di peta A5 ini. Karena kuda sudah tidak bisa pulang ke rumah lagi kawan. Nah nanti kalian caplok saja menggunakan pion. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah tujuan Magnus bermain dengan pion A4. Tentu juga untuk ekspansi pion-pion sayap menteri nanti. Pion G6. Pion C3 terlebih dahulu untuk ekspansi pion-pion sayap menteri. Kontrol juga petak D4 dari aktivitas gajah kuda yang mencoba pressure kuda putih di F3 ini. Gajah G7. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Tak terburu-buru juga untuk aktivitas berpion-pion sayap menterinya. Rokade. Baru sekarang pion B4 lanjut Magnus. Raja ke H7. Nah, permainan seperti ini mirip dalam permainan Kings Indian Defense kawan, di mana formasi Viacento dari hitam sisi raja dan permainan pion di sisi kiri dari putih kawan, cenderung mirip permainan Kings Indian Defense, di mana hitam sangat agresif dengan pion-pion sayap rajanya kawan, ataupun putih juga agresif di sisi kiri untuk mendapatkan 1 pion atau beberapa pion bebas di sisi kiri, berharap nanti dengan pion bebas itu kawan putih bisa mendapatkan promosi. Begitu juga dengan hitam dalam permainan Kings Indian Defense, direct langsung dengan pion-pionnya menghajar posisi sayap raja putih.
Raja ke 7 indikasinya untuk nanti bisa bermain dengan pion F ini kawan setelah kuda bergerak. Kemudian benteng E1 lanjut Magnus. Kuda H5 persiapan pion F kawan ataupun kuda siap lompat ke peta F4. Di sini pion B4 terlebih dahulu lanjut Magnus. Kuda ke A5 serang gajah. Gajah mundur ke A2 dan hitam melanjutkan dengan pion F5 langsung. Ciri khas dalam permainan King's Indian Attack, tapi tentu pembukaannya tadi masih masuk ke permainan Italian game kawan. Ternyata langkah pion F5 tidak disukai oleh Stockfish. Pion A6 yang disukai oleh Stockfish kawan. Tapi direct langsung dengan pion F5. Carlsen meladeninya, pion E pukul pion F5. Ambil balik oleh gajah, serang pion yang di sini kawan. Dan pion didorong maju oleh Magnus. Kuda ke F4 langsung lanjut hitam. Stockfish menyarankan permainan pion C5 kawan untuk menekan pion yang di sini. Kalau diambil menggunakan end passen, kuda akan mendapatkan posisinya kembali. Kalau di sini dengan pion D pukul pion C5, pion D tentu ambil balik pion C5. Lajur D terbuka. Jika kuda ini bergerak, kalian tukarkan saja menteri dan hitam akan bisa mengimbangi putih kawan. Sama juga jika tadi dengan pion D pukul pion E5, sama kawan formasinya. Kesempatan untuk bertukar menteri jika kuda ini pindah. Mungkin di sini kawan putih mungkin kalau ingin mendorong pionnya ini juga kurang bagus. Maka diagonal ini akan terblokade oleh pionnya sendiri kawan. Sedangkan hitam juga mempunyai ruang yang bagus dengan dua pionnya di sini. Kuda manuver kembali ke peta F6 kawan. Mungkin di sini kalau Stockfish yang berbicara, kuda ini akan ke peta E4 langsung. Nah, kalian punya kesempatan untuk dorong pion, tapi pion ini juga bisa jatuh. Tapi nanti mempunyai kesempatan pion ini kawan akan maju terus ke sini kawan. Dengan pengorbanan pionnya ada di peta C5. Dan kuda akan mendapati outpost yang sangat bagus juga di posisi seperti ini. Sama-sama mempunyai ruang. Kalau hitam dari pion, kalau putih dari dua kudanya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Kuda F4, pilihan hitam langsung. Kuda E4 lanjut Magnus untuk menantang pertukaran dengan gajah terang hitam. Dan ini juga bentuk provokasi agar hitam memainkan pion D5-nya. Dan hitam terprovokasi juga oleh langkah kuda Magnus. Yang terkuat dengan benteng untuk persiapan pertarungan di lajur C ini. Tapi pilih dorong pion. Cukup berbeda dengan variasi yang saya tunjukkan tadi. Berharap pion ini bisa didorong maju. Karena pada posisi ini kuda tadi lompat ke peta E4 juga buka akses gajah gelapnya. Magnus sikat kuda F4 terlebih dahulu. Dan hitam sikat kuda E4 kawan. Harapannya nanti juga akan menekan kuda selepas gajah ini pindah. Kuda dalam tekanan di lajur F. Di sini gajah ambil pion E5. Tentu gajah sikat kuda terlebih dahulu, temponya ancam menteri. Posisi pion Magnus Carlsen rusak kawan. Tapi sementara Magnus ini unggul satu pion. Setelah itu kuda lompat ke peta C4 untuk menantang pertukaran dengan gajah terang kawan. Ditolak Magnus memilih mempertahankan gajah gelap. Sebelum untuk sikat kuda di peta C4. Pion H5 lanjut hitam. Carlsen hentikan dengan pion H4. Pion A6 lanjut hitam. Di sini Carlsen baru sikat kuda di peta C4. Ambil balik oleh pion. Dan Carlsen menginginkan permainan sesama gajah gelap. Terjadi keseimbangan kualitas perwira sekarang, tapi sementara Carlsen mempunyai satu pion kawan, atau unggul satu pion. Permainan berlanjut, menteri E2 coba ingin rebut pion lagi kawan, atau pertahankan peta B5-nya nanti. Di sini pion A pukul pion B5. Ternyata langkah yang tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish menyukai menteri naik peta D7 terlebih dahulu. Pion A pukul pion B5. Pion A pukul pion B5. Menteri D5. Serang pion. Pertahankan pion yang di sini kawan. Carlsen angkat menteri menantang pertukaran. Ditolak memilih ambil pion B5. Carlsen bertukar benteng kawan. Ambil balik. Kemudian benteng B1. Serang menteri. Serang pion juga di sini. Menteri bergeser untuk coba rebut pion C3. Dilepas Carlsen memilih ambil pion kawan. Bentengnya agar benteng ini langsung aktif di baris ketujuhnya. Pin gajah. Diikuti gajah bergerak juga untuk rebut gajah di sini. Menteri ambil pion C3. Benteng ambil pion C7. Benteng A1 skak, raja naik ke G2, benteng E1 serang kawan, serang menteri, tidak memberikan kesempatan gajah menuju peta E5. Nah, di sini Carlsen memilih dengan menteri bergeser kawan. Magnus melewatkan langkah pengorbanan benteng ini kawan. Apa tujuan pengorbanan benteng ini kawan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan pion ini dan mengawali permainan endgame gajah gelap versus benteng dengan dukungan menteri.
Idenya seperti ini kelanjutannya kawan. Gajah akan melakukan skak di sini. Dan untuk mendapatkan tempo, kalian nanti kawan melakukan skak-skak yang berulang-ulang untuk merebut dua pion ini dengan tempo skak. Karena posisi raja ini sangat terbuka dan dua perwira yang lainnya sudah tidak mungkin lagi bisa mengcovernya jika raja diburu oleh Menteri Putih ini kawan. Kalau Stockfish berbicara ke peta F8 ke peta F7 yang terkuat, lalu ke peta F7 di sini bisa melakukan skak di peta D5. Kalian kejar-kejar terus sehingga nanti kalian bisa mendapatkan pion ini dengan tempo skak juga kawan. Karena nanti ada ruang gelap yang bisa dimanfaatkan gajah gelap supaya nanti raja ini kena tempo juga skak saat menteri mendapatkan pion G6. Masih cukup panjang juga kawan variasi ini. Jika saya lanjutkan kalian bisa otak-atik sendiri. Yang jelas idenya seperti itu untuk menghancurkan pion-pion ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini Carlsen melewatkan langkah pengorbanan benteng, menteri bergeser menghindar dan dilanjut menteri C1 membuat ancaman skak mat kawan. Melewatkan langkah menteri D3 kawan, mencoba untuk ke F1 dan memberikan ancaman skak mat berikutnya. Ini akan memaksa pertukaran menteri kawan dan memulai permainan endgame dengan keunggulan putih 2 pion. Tapi engine melihat di sini putih hanya unggul sekitar 1,25 poin saja evaluasi dari engine. Artinya mungkin hitam masih bisa menahan remis. Tapi yang main kali ini adalah Magnus kawan. Apalagi hitam hanya tersisa 1 menit saja. Sementara kita masih di langkah ke-32 kawan. Baru di langkah ke-40 ada tambahan waktu. Tidak mungkin 8 langkah berikutnya menemukan langkah-langkah yang ciamik. Hanya tersisa 1 menit kawan. Tidak mungkin saya rasa menghadapi Magnus Carlsen dengan kontrol waktu seperti itu. Apalagi Magnus unggul 2 pion di sini. Menteri C1. Di sini gajah H2, kontrol peta G1 agar tidak ada skak kawan. Kemudian ada benteng E2, Magnus menuju peta F3 kawan. Maksud saya menuju peta F7 untuk coba ancaman skak mat. Dan di sini benteng dikorbankan berharap diambil dan melakukan skak-skak yang berulang. Kalau diambil remis kawan. Skaknya di sini terserah kalian mau melangkah kemanapun. Nanti di skak-skak juga oleh menteri. Remis kawan, tak perlu saya lanjutkan lagi. Carlsen tidak mau ambil, bergerak saja ke peta G3 dan sudah tidak ada skak lagi kawan. Kalau dikorbankan sekali lagi bedanya di sini. Tidak ada skak lagi selepas raja ke H3, sudah tidak ada tempo kawan. Ancaman skak mat, ya terserah kalian mau kemana di sini kawan. Tetap sikat, ambil, sikat balik, keliru. Benteng ambil balik, raja ambil balik. Putih masih mempunyai gajah. Oke, tak perlu kita perpanjang. Memilih menteri mundur, baku hantam terjadi kawan. Dan permainan berakhir di langkah ke-36. Magnus Carlsen masih mempunyai gajah, hitam menyerah. Oke kawan, itulah game Magnus Carlsen pada game kelima. Kembali menghadapi pemain India kawan. Banyak sekali pemain India yang berlaga di event open ini kawan. Admin tidak menghitung berapa jumlah pemain India. Yang kalian lihat di daftar pemain kawan sudah terlihat bendera India begitu banyak. Oke, semoga permainan dari Magnus tadi bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.